Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki materi mengenai probabilitas. Kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama mengenai model probabilitas, pengertian probabilitas, pengertian ruang sampel, titik sampel, kejadian dan ruang nol, kemudian probabilitas kejadian. Model probabilitas itu dapat digambarkan seperti ini. Jadi, di sini pada suatu eksperimen tertentu atau percobaan tertentu, maka di dalamnya akan terdiri dari kejadian-kejadian. Misalkan kejadian A, kejadian B, dan seterusnya. Nah, semua kejadian yang memungkinkan itu disebut sebagai ruang sampel. Jadi di sini, ruang sampel omega ini adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi dalam eksperimen tersebut. Nah, setiap kejadian akan diberikan nilai, di mana nilai tersebut adalah nilai non-negatif. Nilai inilah yang kita sebut sebagai probabilitas. Di dalam dunia ini, ada suatu permasalahan yang disebut dengan ketidakpastian atau uncertainty. Ini adalah suatu kondisi ketika suatu situasi tidak dapat diperkirakan secara meyakinkan tanpa suatu kesalahan. Artinya, kita tidak bisa menebak secara pasti 100% tepat mengenai hasil dari suatu ketidakpastian. Misalnya, apa hasil dari lemparan sebuah koin? Kita tidak bisa menentukan tanpa pernah melakukan kesalahan satu kali pun ketika kita menebak hasil dari lemparan koin. Kemudian, apakah satu lemparan bola dari seorang pemain basket berhasil masuk? Itu juga belum tentu bisa kita tebak dengan tepat. Nah, di sini terhadap suatu kejadian yang tidak pasti atau uncertainty, kita menggunakan pendekatan dengan teori probabilitas. Nah, probabilitas itu apa? Ini adalah ukuran seberapa sering suatu peristiwa atau kejadian tertentu akan terjadi. Ukuran ini dinyatakan dalam bentuk pecahan atau bilangan desimal atau persentase dari 0 sampai 1. Ketika kita mengetahui berapa ukuran seberapa sering suatu kejadian itu terjadi, maka itu bisa kita gunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat terhadap suatu kejadian yang sifatnya tidak pasti. Misalkan, probabilitas lulus tes masuk PNS. Jika ada 1 juta orang mengikuti tes yang sama, maka probabilitasnya untuk kita lulus adalah 1/1 juta orang. Itu adalah probabilitas yang sangat kecil dibandingkan dengan misalkan probabilitas sebuah pekerjaan yang pelamarnya ada 1000 orang, maka probabilitasnya adalah 1/1000. Itu memiliki nilai probabilitas yang lebih besar. Kemudian berapakah probabilitas munculnya angka 6 dari dadu? Nah, di sini kita tidak tahu angka berapa yang akan muncul, tapi dengan mengetahui berapa kemungkinannya, kita bisa menebak. Di dalam probabilitas, tadi kita sudah mendengar istilah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan random. Kita notasikan ruang sampel dengan menggunakan huruf S. Contohnya, misalkan sekeping koin mata uang dilempar 1 kali, maka kemungkinan muncul hasilnya dari pelemparan sekeping koin mata uang bisa berupa gambar atau bisa juga berupa angka. Maka ruang sampelnya ada 2, yaitu gambar dan angka. Contoh berikutnya, misalkan kita melempar sebuah dadu 1 kali. Apa kemungkinan hasilnya? Bisa jadi dadu itu akan menunjukkan angka 6. Apa ada hasil lain yang mungkin? Ada. Bisa angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, atau angka 5. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 6 kemungkinan. Ruang sampelnya terdiri dari 6 titik, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian misalkan ada suatu kotak berisi banyak komik, berisi komik Conan atau komik Naruto. Jika diambil secara acak 3 buah komik, maka ada berapa kemungkinan hasil yang dapat terjadi? Bisa jadi komik yang pertama terambil adalah Conan, yang kedua Conan, yang ketiga Naruto.
Apa ada hasil lain yang mungkin? Ada. Bisa jadi tiga-tiganya komik Naruto. Bisa jadi yang pertama Naruto, yang kedua Conan, yang ketiga Naruto, dan seterusnya. Jadi ada berapa ruang sampelnya? Ayo kita list semua yang memungkinkan. Yang pertama, mungkin yang terambil adalah komik Conan, Conan, Conan. Atau bisa jadi yang terambil adalah komik Conan, Conan, Naruto. Atau bisa jadi yang terambil adalah komik Conan, Naruto, Conan. Atau bisa jadi Naruto, Conan, Conan. Atau Conan, Naruto, Naruto. Atau Naruto, Conan, Naruto. Atau Naruto, Naruto, Conan. Atau Naruto, Naruto, Naruto. Tidak ada kemungkinan yang lain. Berarti di sini ada 8 kemungkinan. Jadi ruang sampelnya ada sejumlah 8 buah titik. Oke, setelah kalian paham definisi dari ruang sampel, silakan dikerjakan soal-soal ini. Soal pertama, jika 2 buah dadu dilempar 1 kali, maka sebutkan ruang sampelnya. Soal kedua, seorang bayi baru lahir, sebutkan kemungkinan jenis kelamin bayi tersebut. Soal ketiga, seorang raja diketahui mempunyai 2 anak. Sebutkan semua kemungkinan jenis kelamin anak raja tersebut. Dan soal keempat, 3 mahasiswa yaitu Ali, Budi, dan Cica mengikuti kompetisi lari. Sebutkan semua kemungkinan urutan finish mereka. Tidak sulit ya?